Jadi SBY dipilih karena dia gagah itu, turun ke anak dia. Begitu. Jadi maksudnya seperti Jokowi misalnya. Ini menurut teori ya. Jokowi menurut si tadi ciri tadi mungkin dia public speaking kurang standar ya. Tapi Soekarno ada, SBY oke. Tapi situasi mendaki, karena saya pernah sampaikan situasi mendaki Jokowi. Karena orang alergi dengan tentara, dengan army, dengan birokrat, orang karena Jokowi bergaya rakyat. Nah, situasi rakyat, karena rakyat demokrasi. Rakyat itu dominan sekarang. People power, bukan government power. People itu yang berkuasa sekarang. Itu sebab Jokowi bergaya humble, bajunya keluar, sepatunya murah, sapu tagak tuh paling nggak sampai 1 juta itu. Nggak pakai jam tangan. SBY dapatnya 200 juta itu, jam tangannya dan sebagainya. Jokowi bajunya hanya 100.000, kokonya murah bajunya, dan putih aja terus. Nggak tukar-tukar ya Pak. Itu menandakan situasi dia tadi. Bahwa rakyat ini sederhana karena kehidupan. Dipilihnya, menang dia kan, rakyat mayoritas. Ya, itu salah satunya ya teori tadi. Oke, kita lanjut. Leadership is a process influence people and providing an environment to them to achieve personal team organizational objective. Ini bahasa Inggris, kalau Bapak ingin catat, ya mungkin saya sampaikan nanti. Pemimpin itu kata kuncinya adalah influence people. Mungkin saya sudah sampaikan itu. Mempengaruhi orang ini Pak Rinaldi, dengan untuk mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan, baik pribadi, tim atau organisasi. Jadi kata sederhananya proses ya, proses mempengaruhi orang lain. Jadi dia ada tidak ada, itu aja buktinya yang dikasih Pak Rinaldi. Seorang Bapak sekarang wali kota terpilih, ada satu event, kalau dia ada berbeda suasananya enggak. Nah, kalau dia tidak ada lain ya, itu pemimpin namanya. Seperti saya di lokalnya pemimpin ada, saya tadi Kamal gaib tadi gua nih. Anda bercanda, tanya-tanya masalah pribadi, ala makan, bahaya yang gini. Atau saya ada, Anda jadi sharing knowledge. Berarti saya pemimpin di kelas ini. Saya tidak ada dengan ada beda Pak Rinaldi ya. Beda ya. Apa Pak? Kalau saya tidak ada dengan ada beda ya. Lihat dulu porsinya Pak. Kalau Bapak tidak ada, artinya ada gangguan, suara Bapak tidak terdengar, gerakan Bapak, itu ada komentar dari kita-kita Pak. Tapi di kelas lah, di kelas tatap muka. Di kelas sedang Bapak ngumpul menunggu kuliah ya. Nah, kalau saya nggak ada, berbeda nggak suasana? Bapak nggak mau belajar, nggak mau sharing, Anda cerita lepas, betul kan? Bapak ke kampus, contohnya Bapak ke kampus, tujuan menuntut ilmu. Sudah berangkat dari pagi, sudah berada di kelas. Apakah kawan-kawan mau belajar sendiri? Mau sharing knowledge? Enggak kan? Betul Pak. Nah, dengan keberadaan saya pancing Bapak, sharing, kita diskusi, itu dapat ilmu. Nah, berarti saya pemimpin ilmu, nah, itu maksudnya. Saya pengaruhi Bapak untuk sharing, untuk diskusi. Berarti saya pemimpin dalam ilmu. Nah, itu maksudnya. Karena ada saya, Bapak mau belajar. Itu kuncinya. Nah, jadi Pak Tommy, Bu Yeni, atau Bu Susi, pilihlah dosen ya. Dosen itu banyak manfaatnya, banyak. Cari mantu nanti. Pak Tommy, kalau ada anak tadi rancak Pak Tommy, cari mantu dosen. Insya Allah Pak. Kelebihan dosen satu knowledgeable, dia berpengetahuan. Pak Dinadi kan dosen ini. Pak Dinadi dosen ya. Berpengetahuan ya, kita update ya. Kita berpengetahuan. Kemudian kita pemimpin. Pemimpin di kelas. Pemimpin. Kemudian humoris. Dia humoris. Entertain. Kalau Bapak Inaldi tidak menghibur 3 SKS 2,5 jam, kalau Bapak nak pandai menghibur itu gagal ginjal ya mahasiswa Bapak. Akan bangkit mahnya, kambuh mahnya. Betul nggak? Bisa cuci darah Pak. Cuci darah, gigi sakit, bisa galau, stroke, ringan ya Pak Tommy. Dosen itu juga menghibur. Pemimpin penasehat. Pak Inaldi, Bu Yeni tadi curhat ya Pak. Mengenai narkoba, Pak kan jadi advisor.
seorang dosen itu advisor, memberi nasihat, konsultan. Nah, jadi saya tidak mempromosi dosen ya, tapi dosen itu ada kelebihannya. Ya Bu, cuma gajinya tidak sebagus pengusaha ya, pengusaha pasate ya. Yang pastinya itu ilmu berguna nih loh Pak. Kalau dosen miskin lewat, kaya enggak. Dia hidup layak tapi enggak kaya seperti pengusaha Tanah Abang. Tapi Ya, kaya Bu di Yeni, akhirat loh Pak. Iya. Jadi Bu Yeni nanti kalau cari mantu, coba dosen jadi apalah, jadi pertimbangan ya. Ya. Tapi Pak Iwasi, walaupun kita sambil ada kelakar di kuliah, Pak, saya melihat konten ibadahnya masuk seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi, Pak. Jadi tadi malam saya sempat diskusi dengan salah seorang pengajar. Saya sampaikan bahwa seorang dosen atau guru itu dia mengalirkan ilmunya. Kemudian kita tahu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal jariah. Kita ambil saja satu lokal kita ajar, Pak. Katakanlah kita di mata kuliah, katakanlah strategi leadership. Ketika Tommy, saya, Rahmat, Ihsan, dan Yeni, Susi, serta Pak Dian dan Pak Irfan menyampaikan atau mengaplikasikan ilmu yang disampaikan oleh katakanlah Pak Ilyasi, itu kan berkembang Pak, dan itu amal ibadahnya tidak akan pernah pudar itu Pak. Jadi kami kemarin serius santai juga bicara iya juga ya. Kemudian connect dengan pembicaraan kita hari ini di kuliah terakhir ini bahwa profesi guru, dosen, staf pengajar itu sangat mulia dan insya Allah menuju surga Pak. Barangkali begitu Pak Ilyasi. Ya, salah satu jadi Pak talent itu ada juga Pak ya. Ibu saya guru gitu, ibu saya guru kelas sekolah dulu. Jadi dia punya amanah Pak, anak jadi guru lah nak. Karena ada tiga faktor nanti kalau kita meninggal tidak putus hubungan dengan dunia Pak Tommy. Ya, Pak. Pertama adalah anak yang soleh. Pertanyaannya, Bapak punya anak yang soleh enggak? Itu pertanyaan kita. Di depan kita Allahu Akbarnya panjang Pak, di belakang kita nggak tahu kan. Mungkin niru bapaknya kita waktu muda nggak juga soleh kan. Ya kan? Kemudian sedekah jariah. Apakah kita ikhlas? Saya pernah sampai kalau saya nyumbang di masjid di RT saya atau di kampus, nama saya disebut itu. Dr. Yuliasri nyumbang 1 juta. Nggak bisa hamba Allah kita itu, hamba Allah. Termasuk sekarang di WA group menyumbang bersebut nama, kadang pakai amplop foto di share. Apakah itu amalnya? Sedekah jariah ini berarti ikhlas ya Pak Tommy? Ikhlas Pak. Terus. Kita kritik kawan dia akan marah itu. Masih kayak menyumbang 200 foto, banyak foto mengunjungi kawan. Itu. Tapi ilmu bermanfaat, seperti saya ngajar Bapak kan harusnya jam 5 habis, saya boleh sampai jam 6 sampai azan maghrib mau. Tapi Bapak nggak tahan nanti. Karena saya honor ada, tapi saya ilmu tadi karena ini ladang amal bagi saya. Saya tahan sampai maghrib, Bapak nggak tahan begini. Itu sebabnya saya variasi dengan lucu-lucu gitu. Ya, karena saya tahu mengajarnya amal. Ya, Pak Rinaldi, saya nggak buka rahasia dikit. Saya di Unan udah ada penilaian semester ini. Saya paling tinggi Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Skalanya, ya. Ini bagi kita aja. Ya. Plus Pak. Ya. Wajar tuh Pak, wajar Pak. Bu Rami kan bagus itu, tapi entah pemilihan mahasiswa ya. Saya di atas Bu Rami. Bu Rami di bidang lain lebih hebat pada saya. Mungkin saya ada sisi lain ya. Mudah-mudahan di FM kita bertahan juga dengan Pak Dasep, agak bersaing saya. Karena Pak Dasep udah ada buku Pak Rinaldi. Mungkin Pak. itu agak mengalahkan sedikit karena saya udah ada buku juga, cuma buku tabung dan buku nikah gitu. Ya, besok saya bawa buku khusus manajemen ya. Saya dalam draft sekarang, saya kasih ciptakan itu. Ya.
Pak Nadi juga udah ada buku nikah dan buku tabung ya. Buku tabung saya ada 3, BCA, Bank Nagari, dan BNI. Cuma buku nikah 1 aja Pak, nggak boleh 3 ya. Pak Tommy nggak boleh 3 ya Pak Tommy? Pak Ilyasri pada akhir bulan buku tabungnya menjerit. Iya ya, ATM-nya minta maaf, minta maaf nih Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi, oke. Let's look at a response cycle to change. Nah, ini penting Bapak ini. Nah, ini. Jadi kalau Bapak melakukan perubahan Pak Tommy ya, atau tadi ada parkiran tadi, mau adakan peraturan baru karena ada masalah ya, karena kesembarutan mempengaruhi Bukit Tinggi dalam pariwisata, maka ada lakukan perubahan tadi. Apakah nanti ada apa tadi Pak Iqbal tadi ya. Nah ini, maka ada 2 faktor self esteem ya, harga diri dengan waktu dalam perubahan tadi. Kalau kita memimpin, maka perubahan ini pertama ini pertama ini, sorry. Nah, ini. Ya. Jadi pertama terjadi orang akan berada di titik ini tadi. Sorry. So ini. Immobilization ini rumor ya. Ada rumor-rumor akan terjadi perubahan. Individu akan shock ya. Tidak percaya ada, kemudian dia tidak melakukan apapun gitu. Nah, dia kaget. Misalnya di Bukit Tinggi ada perubahan parkiran pakai mesin seperti Singapura gitu. Nah, akan shock ada rumor-rumor itu. Kita udah lakukan itu, udah pernah mengalami dalam hidup kita. Ini posisi kedua, minimization ya. Nah, akhirnya ada sosialisasi lah bahwa dengan mesin lebih uangnya clear masuk situ dan apa. Dan kalau di luar parking area itu, parking lot itu akan disaman. Saman ini didenda ya, ditilang. Nah, itu. Ya, people try to fit in the chain with their own personal position dan might try. Jadi saya mengambil kesimpulan minimization. Mulai dia clear karena sosialisasi tadi, keyakinan. Jadi Bu Yeni, kalau perubahan itu tetap psikologi state memang, bahwa perubahan itu perlu tahap, bisa serta-merta, karena jiwa kita juga proses. Jadi kalau jangan takut Ibu ada perubahan orang nolak, itu biasa, tapi arahnya harus betul. Jadi itu yang kedua, orang mulai sosialisasi menerima dan turun ya. Nah, bentar. Oke, ini agak mengganggu ya saya. Jadi turun ya, misalnya seperti tadi, oke. Saya contohkan pakai tadi sudah clear sosialisasi apa keuntungan pakai mesin, tidak ada ini dan itu lebih teratur. Tapi orang depression ya karena misalnya petugas parkiran tadi ya atau dinas perhubungan akan merasa depression karena perubahan tadi. Mungkin tidak ada pemasukan lagi karena duit di dalam mesin tadi otomatis dikolek, diambil dan di store ke bank misalnya. Ya, orang kan turun ya, turun. Nah, tapi selanjutnya mulai acceptance, mulai karena udah diterapkan ya, kemudian dia sudah bisa menerima itu bahwa dengan mesin itu akan lebih baik, tapi masih tetap paling bawah. Kemudian dia naik testing ya, begin to interact with the change. Jadi seperti saya atau karyawan-karyawan lain udah mulai dia menggunakan. Udah ada naik lagi self esteem harga diri karena saya akan menyetor ke mesin, saya lebih nyaman dan lebih fair. Ini tidak adil ya kalau parking tidak adil. Ada orang seharian dari jam pagi sampai sore bayarnya 5.000 juga. Ada orang hanya ambil ATM juga 5.000. Tidak ada keadilan situ. Mulai saya menerima mesin itu dengan hitungan waktu ya, lebih adil, lebih fair. Kemudian ya set a meaning ya, naik lagi. You begin to work with the change. Mulai kita bekerja atau hari-hari kita gunakan mesin tadi untuk pakai CU there, might be able to make change work with them. Naik lagi harga diri kita. Kita mulai menerima hal tadi. Dulu kita dimanjakan ada tukang parkiran baik, kita disuruh mundur dan sebagainya. Sekarang kita swalayan, melayan diri sendiri, kita matur dan cara teknologinya ada garis-garisnya diatur itu. Kita dulu kita dipandu oleh petugas misalnya, petugas parkir.
Kemudian internalization. Sudah diterima secara umum, sudah dipraktekkan dan sudah mau melanjutkannya. Ini. Jadi kalau saya sebagai dokter ya, saya bukan tahapan ini yang saya ini bisa kalau orang dalam ilmu bisa divariasikan ya. Tapi intinya di sini bahwa sebuah perubahan itu ada turunnya nanti. Agak dirilah, merasa tidak nyaman atau wajar. Tapi yang penting ada niat. Itu yang kita belajar di seorang pemimpin. Yang penting tren ini Pak. Kenapa kita berubah kan dari nol. Kalau kita tidak berubah kita turun nih Pak. Kan nol ini. Berarti nol ini stagnan. Kita harus berubah. Maka ada perubahan ini akan turun. Tapi Bapak poin 1.1 ke 7 kan jauh. Ya Bu Yeni ya. Ada peningkatan ya. Nah, itu sebabnya Bapak kalau banyak itu salah satunya studi perbandingan itu gunanya Bu Yen ke luar negeri atau ke daerah lain itu orang kenapa nyaman dengan suatu yang baru gitu. Waktu kita aneh ya. Aneh kita kalau mesin kita ini saya bayar mahal, saya interaksi dengan mesin, kita negara apa ya feodal ya dilayani misalnya. Misalnya tanya Pak Lurah ini, Pak Tommy ada sopir ya? Enggak, Tommy Pak. ada sopir, ada mobil Lurah dapat ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Lurah cuma ada 2, Pak. Oke, Bu Yeni ada sopir ya? Sendiri, Pak. Oh iya. Tapi Yayangnya ada sopir ya, Yayang menyopiri ya. Ya, Kadang-kadang disupiri ayahnya. Nah, kita analogikan Pak Tommy sebagai lurah dikasih sopir. Kita tahu Pak Lurah enggak dikasih sopir, enggak boleh lah untuk menghemat ya. Anggaran belanja enggak ada. Datang sopir itu honor untuk menghemat Bapak. Pasti tanya kalau pejabat yang salah satu dia ingin semangat menjadi pejabat itu gara-gara satu fasilitas mobil dan sopir. Itu kebanggaan itu. Duduknya harus cross ya Pak ya. Sopir sini sini ya. Saya sering itu kalau saya dijemput oleh mobil yayasan duduk depan. Bilang sopirnya Bapak belakang lah Pak, kan Pak direktur ini. Oh iya. Kalau di depan tuh kawan Pak. Ini itu juga. Kalau duduk sejajar tuh kawan tuh Pak. Duduk harus cross ya, dia kanan saya kiri. Nah itu kan feodal itu. Sekarang dicabut itu pasti akan ada riak seperti itu. Nah, di luar negeri terus terang Pak, saya di universitas luar negeri di kita sampai wakil dekan ada sopir. Di luar negeri itu yang sopir hanya rektor dan wakil rektor. Dekan buat sendiri di Malaysia. Ya karena menghemat, mungkin karena SDM-nya juga kurang ya. Dia kurang tenaga kerja. Kita kabit kepala bidang, karo kepala biro, oke sopir, karo aja kan ada sopir di Indonesia Pak, karo. Nah itu yang tadi diubah ya. Kalau diubah tentu ada faktor lain politik, pengangguran akan terjadi dan sebagainya. Walaupun sopir itu banyak outsourcing ya, outsourcing. Oke, kita lanjut. How we people ready for change? Bagaimana masyarakat itu siap untuk berubah? Ini penting nih Pak Rinaldi. Ini teori yang Bapak bisa terapkan di masyarakat ini. Tadi menjawab bahwa kita banyak jurus ya, banyak jurus dalam memanage orang. Nggak boleh otoriter, nggak boleh hanya demokrasi, partisipasi dan sebagainya. Nah ini perlu dicatat Bapak Ibu. Ini praktis ya, practice. Tip lah. Bapak harus tahu when you are to tell. Kalau titekur ditaktor Bapak. Bilo mengecek. Kalau bahasa Padang ada mah. Kata Malerang, kata Mendaki, mana apa ya Pak ya. Telku menurun Pak. Bahasa menurun. Pemerintah enggak boleh membantah. When you tell. Ada yang sell, menjual kita promosi, kita sabar itu. Kita sabar. Kita meyakinkan saja. Tell adalah menurun, bahasa menurun. Sell biasanya itu bisa jadi mendatar atau agak sedikit di Minang lah doh. Mendaki, mendata, Malerang. Kalau partisipatif itu adalah mendata. Ini di Padang berarti
Orang Padang udah ada nih. Ini adalah menurun, ini adalah melereng, ini adalah mendaki, data, delegate, nah, mempercayai orang, mungkin melereng. Jadi Pak Rinaldi orang Minang udah ada nih Pak Rinaldi. Ini manajemen Amerika nih Pak Rinaldi. Memang ini penting sekali Pak. Ternyata orang Minang lebih maju daripada USA. Kalau saya tapi menangkap Amerika dari itu dibukukan Pak, itu kelebihannya, dibukukan. Ilmu tuh kalau bila dibukukan, di Minang ada. Jadi mental menurun, Marcel adalah melereng, partisipasi itu adalah mendatar, delegate menurun. Nah itu. Ini bergaya dengan anak buah kalau kita lihat situasinya. Nah, ini apanya? Kapan kita memerintah, kapan kita meyakinkan, kapan kita demokrasi, kapan kita sebentar. Ya, ini Pak, institutional leadership ini teori yang paling banyak ya, karena bilang Pak Iksan tadi adalah adaptif ya dengan situasi sekarang. Ini Pak, kalau gini yang ini delegating ya, mendelegasikan bila follower kita, anak buah kita able ya, mampu dan ada keinginan, willingly ini. Ada lagu lama itu Pak Rinaldi, willingly Abios ya, ada lagu willingly ya. Bapak tahu itu? Kenny Rogers Pak. Kenny Rogers. Dan lagu Tiara Monte Pak ya, lagu hujan, kasih tak sampai. Lagu lama ya Pak ya. Itu. betul sih. Jangan lagu hujan, kasih tak sampai. Ratok pasaman sih Pak, lagu bahasa Inggris juga kita paham. Jadi kalau delegating itu bila follower kita, anak buah kita punya mampu dan ada semangat itu. Punya keinginan bersangat ya. Kita delegating itu, dia ada kemampuan dan dia ada keinginan yang bersangat. Keinginan yang lebih. Kasihkan delegating dia. Delegasi adalah memberikan wewenang ke dia. Kalau participating, ini dia mampu tapi tidak ada keinginan. Ini penghargaan namanya. Kita ajak dia. Dia mampu tapi dia tidak ingin. Itu diajak dia. Di-invite dia. Demokrasi itu Pak. Itu Bapak. Tetapi kalau selling, dia nak mampu tapi ada keinginan. Maka di-selling lah. Diajak dia, dinasihati dia, dikasih dia training. Ini nanti. Dia ada keinginan tapi nak mampu. Lola dia. Lola tell me ya. Tapi kita sebagai pemimpin lakukan ini. Ya, lakukan selling. Yakinkan dia, Anda harus ikut training, Anda harus belajar dan sebagainya. Telling, kedua-duanya. Ini yang ditaktor Pak. Pak Bu Yani, Pak Tommy Dayat. Sudah tidak ada keinginan, boleh. Sadu jawab, itu musibah ya. Sudah tidak mampu, tidak ada keinginan. Itu musibah ya. Seperti Bu Yani, sudahlah keritian, kete, hitam, banyak perangai lain. Semayang tak mau kan. Itu di telling. Telling itu adalah dipaksa. Bahasa. Ini taktor ini. Tak bisa Bu, di legat cahaya. Dia bawa kalura otogo Pak. Ya. Jadi ini kesiapan dari follower ini. Ya Pak Tommy, kalau Bapak punya karyawan, lihat nih Pak. Ya, Pak. Kapan kita ini? 4 ini adalah bagus sekali Pak. Ya, saya juga kalau di kalau anak buah kita posisinya. Ya. Kayak anak juga itu, kalau anak dia ada keinginan di sini bisa enggak, kita nasihati baik-baik. Tapi sudah subuh lalu sampai jam 2 balik Pak. Abah cadwala dia pernah enggak sehat, pernah lalu banyak buntu tak indah juga kan. Indah juga. Nah, ikut nak berdosa lalu banyak ibadah lancar berindah je. Ayo dibuka dia disiram je ya Pak. Ya Pak Rinaldi, tak bisa demokrasi. Ayo lalu lah cari nak nyobe lalu sampai sore. Kan nak sehat anak, tujuan kita baik. Ayo dibuka selimuin apa? Dibuka selimunya disiram menjadi iya kan. Disiram iya lah, tu manangi itu serah. Karena penting Anda bangun. Anda bangun, Anda beraktivitas. I don't care. Ini telling namanya. Diktator kita. Karena dia tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan. Ya, oke, itu sangat bagi Bapak. Nah, ini saya tidak ulang lagi, sama dengan penjelasan saja. Nah, ini catat juga Pak.
7 leadership competencies ya. Ini bapak-bapak butuh ini. Nah, tadi udah disebutkan tadi dari presentasi emotional intelligence ya. Tadi ada ya perceiving, assimilating, understanding dan regulating emotion. Dia bisa memanage dirinya. Ya, mengasimilasi, memahami, kemudian mengatur ya emosinya. Dan dia juga memahami emosi orang. Nah, itu seorang pemimpin pandai memainkan irama. Kapan dia harus tegas, kapan dia harus sabar, kapan dia memahami orang. Ya Pak Tommy, anak buah awak lapar jam 1 lun sarapan Pak. Itu Pak suruh ke luar kota kan, itu melawan ya kan. Membaliknya kan. Tapi dia udah kenyang, udah sholat, dia zikir panjang doa. Tolong Pak ya, antar ke KP Kubu. Oke Pak. Beko belanja Bali, beko apa sate, ada ngundang-ngundang. Mantap ya. Oke Pak. Tapi nyola Pak, kurang rumahnya lah cakap di rumah. Akhir tahun, akhir bulan ATM lagi minta maaf. Pak Tommy suruh ke pesamannya, ayo melawan itu. Nah itu tuh. Understanding the emotion orang itu yang ya. Di emotional intelligence tadi cerdas terhadap emosi mengatur dan juga cerdas membaca emosi orang ya. Itu adalah kecerdasan itu juga melalui pengalaman, melalui ilmu jiwa dan sebagainya. Integrity Pak ya. Kejujuran ini, truthfulness. Jadi maksudnya di dalam suatu baca artikel saya sering Pak bahwa kejujuran itu adalah mata uang berlaku di seluruh dunia. Itu yang katakan manajemen universal. Orang jujur itu akan salah satu membuat orang sukses itu kejujuran Pak. Ada penelitian ilmiah. Siapapun ya pemerintah dan sebagainya. Pasti orang yang yang banyak cheating tadi, banyak zigzag tadi, untuk tupai Pak Tommy, siapa pandai melompat jatuh juga ya. Ya. Kemudian ini translate word to the deed ya. Ini deed ini adalah bibit ya. Ini bahasa idiom ya. Doing what you preach lah, bahasa apanya Pak. Lakukan apa yang Anda khotbahkan gitu. Nah, itu yang jujur tuh. Jangan jadi munafik. Ya. Dalam Islam Pak Tommy, kabarnya orang munafik itu, munafikun itu lebih bahaya pada orang kafir ya Pak Tommy. Iya Pak. Itu yang nih translate what to did. Jadi apa yang Anda katakan sejalan dengan hati Anda atau perbuatan kita. Ya, drive ya. Seorang pemimpin pandai mendrive orang, mendorong ya, motivator lah katakan. Ini motivation to pursue goal. Dia punya kemampuan mendrive orang, memotivasi orang ya. Ini mendrive ya, ini hampir sama dengan motivation. Need for achievement, wish to learn. Jadi dia ada kebutuhan untuk berprestasi. Untuk saya rasa ini dari dalam ini, sorry. Ini dalam ini untuk luar ya. Ini hampir sama drive untuk diri, ini drive untuk orang lain. Jadi drive untuk diri dia mendorong dirinya untuk berprestasi, untuk inovasi dan. Kalau ini untuk luarnya. Ya. Sampai jumpa ya. Jadi satu drive leadership motivation. Kepemimpinan mampu memotivasi orang lain. Ini. Kemudian yang kelima, self confident tadi. Seorang pemimpin harus confident itu. Banyak ya, Pak Soeharto, siapapun, bahkan orang-orang seperti yang katakanlah Hitler kalau pidato luar biasa itu. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin besar itu di penjara Pak. Bapak Tommy tahu itu. Kenapa Mandela di penjara, Bung Hatta, Hamka yang lain. Confident tadi kalau dia ada kata itu. Pidato Belanda tuh takut dengan Soekarno karena pidatonya itu lebih bahaya daripada pasukan. Ya Pak Tommy ya. Iya Pak. Ada yang mengatakan pena, tulisan itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Nah, itu salah satunya pemimpin itu confident dia. Kalau pidato confident itu coba Pak, cari orang-orang confident ini. Kita karena kayak UAS kan confident, suaranya lantang, tidak ada ragu-ragu gitu. Nah, jadi favoritnya. Kemudian siapa itu? Nah itu tadi Jokowi ngomong kurang lantang ya, mungkin confident-nya kurang, tapi situasi tadi yang membuat dia jadi.
Mungkin rakyat tak penting confident, yang penting kerja hasilnya dan sebagainya. Ini ya, kalau ada yang pro Jokowi di sini saya pikir objektifnya ilmiah ya. Saya kira Pak Jokowi public speaking nak sehebat Soekarno, tidak sehebat SBY, tetapi dia mungkin ada kelebihan lain ya. Masing-masing pemimpin ada waktunya, ada kelebihannya ya. Oke, intelijen ya. Ini knowledgeable Pak, ini ilmu ini ya. Dia konektifnya lebih daripada orang lain. Jadi harus pemimpin itu harus knowledgeable. Jadi Pak Tommy yang lain itu benar, Bapak sudah ambil S2 ini. Ada nanti samping gelar Bapak MM, tapi dengan Bapak belajar dengan saya, dengan Pak Daset, yang lain dosen lain yang bagus-bagus itu, Bapak lebih berpengetahuan. Nampak ya? Saya selalu mengatakan Pak Tommy, Pak Rinaldi, semuanya, Iqbal, Bu Yeni, kalau Ibu nanti tamat dari MM, bertambah kecerdasan Bapak, Bapak gagal, kami juga gagal. Dosen-dosen gagal. Ya, Bapak harus lebih cerdas ya dalam berbicara, dalam memimpin rapat nanti. Ya, karena itu adalah syarat Bapak menjadi pemimpin nanti. Knowledge of the HNSM. Jadi ini tentunya pemilih dengan environment ya, lingkungan, dan juga dalam mengambil keputusan. Ini adalah semuanya tadi adalah knowledge, tapi ini adalah intuitif ya, bahwa dia mempunyai intuitif ya, adalah feeling dalam mengatakan sesuatu gitu. Tidak hanya mengandalkan teori. Ya, kemudian ini cycle tadi Bapak, ini general leadership cycle. Ya, ini adalah manajemen function, itu sebabnya manajemen dengan leader itu bahu-membahu, hand by hand, ya, co-working. Ini kan fungsi manajemen ya Pak ya, tapi di-adopt lah, ada plan, ada rencana, ada delegate, ada follow up, ini berarti evaluasi ya, monitoring, recognize, ada mengenal adanya masalah-masalah itu. Dan cycle ya, Bapak harus pandai merencana. Kemudian itulah salah satunya Pak Tommy, kenapa orang pintar di kampus, saya dapat dari, saya pernah sampaikan dari ilmiah ya, saya dapat videonya bagus itu. Kenapa orang pintar di kelas, di sekolah, nilainya 100, tidak bisa jadi orang besar? Karena dia tidak bisa mendelegate, dia overconfident, dia tidak percaya sama orang. Kita besarnya bila memberikan kepercayaan ke orang ya Pak Tommy dan lain-lain. Mendelegate itu kan mempercayai orang. Sehingga kita pekerjaan banyak, kita delegasi ke orang, kita akhirnya bertumbuh besar. Perusahaan ke jabatan. Tapi kalau orang pintar, dia tidak percaya, saya pintar. Saya tak mau bekerja sama dengan orang. Ya, kapan dia besar? Santiang seorang salah bahasa Padang. Kamu nak minta kasih nanda. Santiang seorang sana Bu, kamu nak meminta di kalian. Kamu nak tergantung di kalian. Nah, itu. Jadi itu salah satu. Jadi seorang pemimpin itu harus mendelegate Pak. Delegate adalah memberi wewenang, empower ya, memberdayakan orang lain sehingga walking through people tadi. Tetapi tentu follow up-nya dan monitoring sini. Bapak harus ada kemampuan memonitor follow up tadi. Kemudian mengenal simptom-simptom bila ada masalah. Nanti problem solving sana. Ini mungkin saya rasa pemecahan masalah ya, mampu memecahkan, problem solver, pemecah. Ya. Jadi ini yang terakhir, four major factor for leading change ya. Ada 4. Pertama leader ya. Ini tadi kita udah belajar ya. Faktor leader ya. Know yourself as leader. People will be decide their own whether to follow you. Nah, kita udah belajar ya. Apa ada tip-tip kemarin 10 itu. Mungkin Bapak ada PowerPoint-nya. Diri kita ya kunci itu. Ya. Kalau kita ada satu lagi Pak, Bapak Ibu, menjadi good leader itu bisa dipelajari Pak Tommy, Pak Rinaldi, Pak Iqbal, saya yakin. Ya, menjadi great memang perlu bakat. Saya ulang-ulang karena ini amal bagi saya. Mungkin Bapak ingat nanti setelah tamat. Yakinlah pada saya menjadi good, insya Allah kita bisa dengan keinginan. Jadi great leader memang susah Pak Tommy. Itu memang bakat. Kenapa Soekarno menjadi great? Kita akui ya, di samping ada kelemahannya tadi. Karena dia dari kecil, dari apa, udah nampak di mahasiswa, dia waktu kuliah ITB dan sebagainya. Tapi menjadi good itu bisa. Pelajarilah. Salah satunya Bapak belajar di MM. Ada pengalaman di situ, mau belajar. Tapi gitu. Jadi ini
Kalau good kita berarti kita di follow orang ya, atau kita ditolak orang. Menjadi good, kalau kita good kan orang percaya sama kita. Kalau greed orang tercengang ya. Wow, ada wow factor. Follower ya, different people, different style. Jadi kita harus paham tadi adaptif tadi ya. Kemudian communication tadi, ada follower, ada leader, communication. Kita komunikasi skill ya, ada human skill kalau manajemen dasar, kemampuan kemanusiaan, termasuk emotional intelligence tadi. Harus pelajari. Kemudian situation tadi ya. Itu tadi situasi kita harus ada all different use judgment to determine the best course of action. Jadi setiap situasi berbeda penanganannya. Jadi ada kata-kata fleksibilitas ini ya. Saya cukup untuk bab ini. Coba saya apa dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ini. Terakhir nih Pak, sebentar. Saya share nanti karena bab 2 terakhir saya managing kreativitas. Mungkin saya sudah pernah singgung sedikit ya. Oke. Sebentar Pak, minta waktunya ya. Tentang etika Pak. Ya. Oke. Ya. Mungkin waktu saya 10 menit aja. Atau terakhir kita apa nanti? Saya akan mensummary-kan Pak ya. Emphasizing ethical leadership practice. Jadi seorang leader itu dengan tadi dari awal ya, ada vision, ada cara berpikir, mindset, perception, ada semuanya, ada teori leadership. Kemudian ada tadi ada hal-hal yang bagaimana memimpin orang. Seorang pemimpin harus mengubah orang, mempengaruhi orang untuk berubah. Kemudian ini. Ada etika dalam praktek leadership itu. Ya. Apa itu dibuat kepemimpinan yang beretik ya, yang punya etika itu. Jadi dia ethical leadership meliputi both acting dan leading ethically over time dan all the time. Jadi kata kunci leadership kepemimpinan yang punya etika itu adalah meliputi actingnya. Dalam dia beraktion, bersikap, berbicara, dan sebagainya. Dan memimpin bersikap dan memimpin secara beretika. Ya. Nah, tapi kata kuncinya sini dia over time dan all the time. Nah, jadi itu Pak. Jangan banyak senior saya sedih saya Pak. Waktu dia menjabat, dia rajin misalnya upacara bendera kan. Dimarahi kita kalau enggak upacara bendera. Tapi kalau dia udah turun jabatannya, kita diajak aja. Dan pacara pane angi-angi. Pane mangga atau absen biasa. Nak kata pengaruh pangke. Kaget saya. Pak menjabat dulu awak minum di kantin Bapak marah. Ada perayaan 17 Agustus, apa perayaan nasional, hari-hari besar nasional. Nah, itu saya nggak menghargainya langsung. Berarti apa? Karena menjabat saya Pak Merdeka. Nah, jadi intinya bersikap itu konsisten Pak, itu salah satunya. Jangan hanya konsisten. Mungkin Pak Romi, Pak Tommy, kita ada ilmu jiwa Pak, ada sensor di diri kita. Orang tadi itu orang bicara di waktu formal, di informal dia beda, hilang lagi bawaannya Pak ya. Di formal dia kayak ustadz, mungkin ustadz juga ya, pemimpin spiritual. Dia bicara mantap berapi-rapi. Pas Ramadan dia diam aja Pak ya. Tidak percaya kan? Iya. Ya. Sambungnya mau tahu ya Pak. Sambung tak. Ya, mungkin kita waktu dia bicara di podium kita mungkin melelengah saja Pak, mengantuk atau pengalaman saya Pak. Itu. Ini begini aja Pak ya Bu Yeni tentang kasus Agim ya. Apakah UAS tidak terdampak ya? Kan Agim itu manajemen kalbu, harus menyayangi istri. Ya ini sayang istri. Poliandri Pak. Poligami Pak. Waktu dia kan terjejas, terdampak dia. Akhirnya dia ke Malaysia itu. Tak dapat panggung dia. Mungkin hukuman karena dia ngomong itu manajemen kalbu itu membahagiakan pasangan, membahagiakan anak. Atau Pak Bawini ya Pak Pecepet. Tapi kenapa tidak terdampak dengan Ustadz satu lagi yang punya Zikra yang meninggal itu? Ya. Siapa namanya? Arifin Ilham ya? Muhammad Arifin Ilham Pak. Iya Muhammad Arifin. Bahkan dianjurkan tambah lagi lah Pak. Dia kaya, dia banyak bisnis. Tetapi UAS bagaimana sekarang?
dia udah cerai itu kan, kabarnya punya gosip-gosip dia kawin dengan orang Malaysia itu. Nggak terdampak ya, karena mungkin dia nggak pernah bicara itu. Kenapa Agim salah satunya mungkin dia sering bicara itu ya Pak Tommy? Manajemen Karena bicaranya menyejukkan wanita, Pak. Ah. Manajemen kalbu dulu temanya kan. Ya. Ya. Nggak komitmen kan, Pak. Nah, di istrinya komplain, nah, kok gagal apa namanya depresi juga kan karena dipasang dua. Komplain dia wawancarai oleh wartawan. Berarti dia tidak menjalankan apa, doing what you preach. Nah, jadi itu Bu, di kuncinya jangan hanya di formal dengan di sini ketahuan nanti habis itu. Tidak betika. Dia orang pemimpin ya Pak Tommy, dimanapun Pak. kita lakoni apa, walaupun ada hal yang fleksibel. Ya. Hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam ya. Kita lanjut ya. Why practice ethical leadership? Kenapa kita praktekkan kepemimpinan yang beretika itu? Etika pemimpin yang beretika itu adalah ya menjadi etika dari organisasi Pak dan community. Jadi maksudnya pemimpin yang beretika itu menggambarkan, karena pemimpin itu ambasador ya, duta dari organisasinya. Misalnya contoh ya, saya adalah dosen UNAN, dosen IAIN lah, dosen IAIN atau IAIN apa ya. Tahu-tahu dia kan gambaran kita itu saya sering kaget sampai sekarang ya. Karena IAIN itu buka fakultas lain Pak Tommy. Ada fakultas ekonomi umum ya, ada fakultas kedokteran gitu. Saya menganggap IAIN itu bagus itu dia IAIN apal Hafiz dan sebagainya. Tahu ada juga sama IAIN, kalau kita nggak tahu kaget ya. Oh anak IAIN minum-minum, IAIN kok karaoke ya, ratok pasamannya nyanyi gitu. Nah itu tadi. Jadi intinya seorang pemimpin itu adalah ambasador. Dia mencerminkan apa? Kalau UNAN itu apa ya? Kalau ITB orangnya smart misalnya, anak UI smart. Dia akan tidak mau cheating, tidak mau plagiat misalnya. Karakternya itu kita akan mewakili itu. Salah satu ya. Jadi orang pemimpin kalau dia ada bobrok, misalnya anggota DPR gitu. Ketuanya siapa? Kita menganggap anggota DPR korupsi semua ya Pak Tommy. Karena siapa Novia apa? Susanto ya. Siapa pemimpinnya? Mungkin dia aja yang korupsi gitu, tapi yang lain ada juga. Tapi kita punya pendapat bahwa semuanya sudah korupsi juga. Seperti itu tadi. Kalau ketuanya, wakil ketuanya bagus, kita menganggap ini. Itu dampaknya ya kepada itu. Jadi pembinaan etika itu membangun trust. Trust kepercayaan itu sangat penting, Pak. Trust itu nggak bisa ditawar-tawar, itu mata uang juga itu. Saya sering dengan orang tua bicara Pak Tommy, ambo ke pasar nol modal ambo nyo kepercayaan orang. Betul Pak Tommy? Kaya ada orang kaya itu ambo dari ketek dari nol, ya nol nggak ada duit sama sekali. Tapi dia membangun kepercayaan dari karena dia beretika, dia tepat janji, dia ini dan sebagainya. Itu salah satunya. Ethical leadership bring credibility, credible. Yang beretika itu credible, kepercayaan, ada respect situ, ya ada baik kepada leadershipnya dan sebagainya. Seperti saya sekarang direktur MM. Kalau saya ada etika, misal contohnya begini. Ya Pak Tommy, ini contoh bekas benar. Saya bisa menjual nilai sekarang, bisa kan? Atau membuatkan tesis Bapak. Saya sebagai direktur. Siapa yang kasih saya duit, saya kasih skripsi itu ada sindikatnya ada tuh, tapi di kita nggak ada. Bisa. Berarti Bapak mau bayar saya, kan? Bapak mau senang saya preparation, nanti saya briefing apa untuk menjawab pertanyaan, koreksi saya mau. Tapi Bapak bagaimana? Bagaimana percaya terhadap saya terhadap prodi MM kita? Betul Pak ya? Bapak tidak akan mau ini MM abal-abal ini. Ya, akan berkembang. Ya, itu salah satunya, itu contoh sederhana. Ini contoh ya bukan saya. Insyaallah itu salah satunya MM kita maju karena Pak Fendi saya dari UNAN. Insyaallah dosen UNAN tidak pernah berbuat. Kalau swasta di Jawa saya nggak tahu itu ya. Bahwa seorang dosen bisa mau ngomong menolong mahasiswanya membuat tesis. Ethical leadership can lead collaboration. Nah, karena tadi saya beretika, saya percaya
saya bisa mengundang Bu Rami, mengundang Pak Fizli Jalal, Gamawan Fauzi untuk bisa join di kita. Karena dia tahu, pasti dia cek itu. Pak Sejani, Agus Salim, nama besar ini. Dia mau. Pak Tommy tahu ya, ke depan kita ada webinar. Ini kita contohkan sederhana. Karena saya, Pak Pin, Pak Edi Rashid, Dona, dan sebagainya, menjalankan itu. Ya, ethical leadership create a good climate. Ya. Di situasi yang bagus, climate ini kan cuaca, ya. Atmosfer, ya. Bagus. Karena kalau ada hal yang tidak etis, ya, akan memburuk situasi kita. Ya. Kemudian, if you have a position, ada lawan misalnya, ya, kalau beretika dia tidak bisa menghantam kita, ya, karena kita takut karena salah, benar karena berani karena benar. Mungkin sama dengan itu kalau bahasa kita. Gitu. Kalau ada pihak orang lain yang kita kalau beretika, orang tidak bisa menghantam kita. Ya, ethical leadership simply to try your way go. Jadi praktik kita mencapai satu right way itu ada jalan yang benar, ya. Di jalan benar kita, bukan jalan yang belok-belok, ya. Ethical leadership, effort, self-respect. Ya, betul Pak. Bahwa kita ada hati nurani. Kalau saya melakukan seperti ngajar, saya punya etika, tidak macam-macam, saya lebih tenang hidup saya. Kalau saya beretika itu walaupun mudah dapat duit dan sebagainya atau apa-apa, keuntungan untuk pribadi nak nyaman. Itu adalah naluri manusia. Ya. Jadi ini sama dengan tadi. Kapan dan kepada siapa ethical leadership to practice. Jadi kepada anyone, kepada siapapun, formal dan informal, ya, dimanapun posisinya. Jadi anytime, anywhere, any place, kapanpun. Nah, jadi seperti nak tahu Pak Tommy, kalau ada karyawan membedakan karyawan enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, itu. Saya juga gitu, tapi membedakan karena prestasi, karena attitude wajar, ya. Wajar, Pak. Tapi ini yang etika. Jadi ada enggak pemimpin kita kalau bening itu agak lama dia layak komunikasi. Kalau yang jelek tadi, kamu sibuk ini mau sakit, kurang sehat. Ada ya Pak Tommy pemimpin kayak gitu? Ada, Pak. Ada. Tapi nggak ada respect nanti kan, karena Ya. ada kepentingan pribadi. Tapi karena performan itu wajar. Karena attitude, karena akhlak kita lebih respect pada. Tapi karena hal-hal yang negatif, karena dia preman, karena dia kebeningannya, ada juga itu. Dosen ada seperti itu Pak. Kalau yang bening-bening, lama bimbingan ya. Kalau dia jelek, sibuk terus ya. Ada pengalaman dia satu enggak? Ada ya. Itu bagaimana respect Bapak terhadap dosen itu? Ada dosen seperti itu. Tapi tidak etis. Itu contohnya leader itu. Nah, tapi karena dia smart, karena progresnya bagus, apa yang kita sampai kita dibikinnya itu wajar ya. Yang pemalas kita marah wajar. Tuhan aja menghukum hamba-Nya. Kalau malas kita beribadah, apalagi manusia. Ya, jadi itu tadi. Jadi intinya anytime, anywhere, any place. Kita harus beretik. Ya. Berarti always ya Pak. Always. Selalu. Always remember ya Bu ya. Always remember. Yes. Full, Pak. Love you full, Pak. Ya. Jadi terakhir guidance-nya Bu ya. Pertama adalah agak panjang saya cari keyword ya. Apa guidance-nya untuk Bapak supaya seorang leader itu beretika ya. Ini mungkin sini framework-nya Pak. Framework ini saya rasa ada panduan ya. Dia ada kode etik ya. Mungkin ini ada guidance ya, satu framework-nya. Ini framework, ini panduan Pak. Ada buku-bukunya tuh ya, kode etik atau apa ya. Kalau saya di UNAN ada itu seorang dosen itu apa, mengajar, membantu mahasiswa ini tidak boleh plagiat, tidak benar menganiaya, bersifat zalim. Itu satu ya. Ada panduan ya. Ada panduan. Kemudian etika framework itu harus sesuai dengan vision mission organisasi. Ya, ini mungkin kata kunci. Satu harus ada panduan guidance itu harus dibikin SOP-nya. Kemudian harus sesuai dengan vision mission. Ya, contohnya UNAN adalah ingin Indonesia bermutu dan bermartabat.
Bermartabat itu ya tadi etika tadi, bermartabat kan manusiawi, tidak cheating, tidak membohong, tidak mencontoh, plagiat dan sebagainya. Itu nomor 2. Kemudian etik itu menjadi topik discussion. Jangan dianggap remeh-remeh itu Pak. Harus ada hangat selalu. Hal itu bisa jadi dalam buku panduan kita, dalam diskusi kita, ada roh situ, ada rapat-rapat di situ dan sebagainya. Kemudian etik itu harus open, ya. Harus terbuka juga. Jangan etik itu hanya untuk tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya. Nah, kemudian etik tidak hanya hanya mau ngomong hanya di kertas saja, tapi action ya. Kemudian etik itu adalah harus proses share proses, harus dibagi, harus dalam diskusi, ada teguran dan sebagainya, harus ada dibagi di dalam suatu sistem itu, bagi proses ya. Kalau apa ditegur dan jangan misal gini Bu Yeni gini, zaman dulu misalnya, saya apakan ada perubahan. Dulu zaman saya Pak Rinaldi mungkin malah. Kawan-kawan kita dulu tidak pakai jilbab ya Pak Rinaldi. Pak Rinaldi masih di sana itu. Contohnya. Betul Pak. Betul Pak. Jadi dulu dosa kita banyak dosa mata ya Pak ya. Relatif Pak. Relatif ya. Jadi malaikat dulu mencatat copy paste aja. Mata ya. Ya Pak ya. Karena dulu ibu-ibu kawan-kawan kita apalagi tahun 90-an itu banyak buka aurat. Itu contoh sederhana. Ya, jadi kita waktu kuliah dulu dilihat dosa kita tahu itu. Tapi tidak dilihat ini pemandangan Pak. Ini barang bagus gitu. View. View ya. Jadi komplit Pak. Wah tahu Rezeki Pak, rezeki. Pulang Mas Haji, tidak boleh melihat aurat. Bu Yeni. Tapi ada barang bagus. Rezeki Pak Rinaldi. Pemandangan indah. Dilihat dosa, tidak lihat rugi, konflik. Jadi itu guidance-nya. Sekarang kita sudah merubah ya, akhirnya alhamdulillah berapa kawan-kawan kita yang pulang dari Middle East, dari Kairo, Al-Azhar, pulang ke Indonesia mempengaruhi DPR kita ya Pak Abang. Ya undang-undang sehingga kita jilbab. Alhamdulillah. Mengurangi dosa kita ya Pak Tommy. Alhamdulillah Bang. Itu tadi. Jadi contohnya Ibu Yeni jadi lurah, ya kan? Berarti harus berjilbab ya. Ya, apa suara Bu Susi? Bu Susi, ya. Contohnya ini, jadi Bu Susi di mute kan, Bu Susi. Bu Susi. Bu Susi, halo. Susi. Ya. Nanti Bu Susi dapat etika nanti. Salah pencet tadi Pak moodnya. Dosen ngomong, ya. Jadi kita akhiri dengan contoh ya. Bu Yeni sebagai katakan lurah, sederhana, harus berjilbab ya. Karena kita Muslim, kita orang Minang. Ya, adat Basani Sara Basani Kitabullah. Oke, ada dalam peraturan ya Pak ya. Bahwa PNS ada itu ya. Itu udah peraturan ya. PNS Muslim di Minangkabau, Pemda Sumbar Muslim aurat pakai jilbab. Wajib pakai jilbab Bu ya. Clear. Kemudian di sini di vision Pemda kita mungkin ada kita vision dari Maryadi provinsi yang madani ya Pak ya. Betul Pak Tommy? Ya Pak. Pak Iwan Perino mungkin kata-kata madani itu dekat dengan Islam ya. Madani. Apa kata-kata? Oke. Clear ya. Kemudian topik discussion. Berjilbab bagaimana kalau orang tidak berjilbab? Misalnya di kampus mahasiswa saya. Anak berjilbab kan, jadi itu kenapa nak jilbab anak itu ya? Dia Muslim lah, ya dan sebagainya. Jadi kenapa dipanggil dia? Dia menjawab, Pak, kan universitas ini induk organisasi kan di pusat, bukan Pemda. Universitas bukan Pemda. Kalau SMA, SMP, SD, TK Ibu ya, itu Pemda ya. Akhirnya didekati pakai jilbab lah. Ini dosa kita ini. Ananda-ananda yang tidak pakai jilbab. Ada itu. Dari 100 di UNAN itu ada 5 karena mungkin pengaruh dia entertain, dia singer, dia adalah artis dan sebagainya. Susah kita untuk mengapanya.
Akhirnya dua bermata dua, dia pergi kuliah pakai jilbab, tapi manggung pakai seksi itu. Seksi itu. Akhirnya kita kedua-duanya. Jadi topik. Kemudian also open tadi. Nah, tadi open tadi. Terima. Saya akhirnya karena di tengah ya, Demokrat gitu ya, ya boleh Anda masuk ke kelas saya karena ini kita adalah induk organisasi kita adalah pusat Indonesia, bukan negara Islam ya dan sebagainya. Tapi kalau SMA pakai jilbab ya. Jadi action ya, di action. Kemudian proses tadi. Banyak tuh dosen-dosen udah pakai jilbab, pakai waktu gitu. Ada kan kawan kita yang tamat Amerika, tamat negara liberal itu pulang nak pakai. Tapi rata-rata setelah proses ada kawan-kawan ikut mengaji pakai jilbab semua. Ya, saya rasa cukup dengan contoh ini. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kuliah terakhir. Ya. Mungkin sedikit Pak mengenai manajemen perubahan nih Pak, change manajemen ini Pak. Ya. Dulu kami di kesehatan dulu Pak, dalam rangka untuk perubahan perilaku ini ada 3 tahap dulu Pak. Ya. Mungkin bisa berbagi juga Pak. Oke. Mungkin bisa kita adopt juga untuk sebagai pemimpin yang Bapak bilang tadi sebagai influencer gitu ya Pak, yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi kami memberikan kepada masyarakat itu 3 tingkatan, yaitu dalam memberikan yel-yel atau moto kepada masyarakat, kita harus memberikan peringkat dari tahu menjadi mau dan menjadi mampu Pak. Nah, tahu itu bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat agar dia tahu atas program-program kita, contoh bagaimana mau manfaat dari imunisasi gitu, bagaimana tidak diimunisasi, gimana dampaknya gitu Pak. Kemudian tahu dia akibat tidak diimunisasi itu apa akibatnya, nanti anak tidak mendapatkan kekebalan atau imun. Dan mampu itu yang yang terakhir itu Pak, adopsi yang terakhir itu dia sudah merasakan kesehatan itu sudah menjadi perilakunya gitu Pak. Nah, mungkin bisa jadi kita gunakan sebagai pemimpin influencer itu Pak, kita menggerakkan kepada bawahan kita agar kita tidak bosan-bosan memberikan grade dari tahu, mau, dan mampu. Kalau udah karena kita atau anggota kita sudah mendapatkan grade yang mampu, pasti dia akan berperilaku loyal dan patuh. Tapi tidak akan jauh dari sikap kita yang seperti Bapak bilang tadi, komitmen sesuai dengan tindakan dan perbuatan. Mungkin itu sedikit untuk kepemimpinan ini Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Jadi tahu, mau, dan mampu ya. Itu bagus. Iya Pak. Jadi tetap itu sebabnya kalau Ibu udah di perguruan tinggi udah katakan master ya. Ini kan master kita, magister ini master. Ada filosofi, kalau saya udah di doktor itu filosofi. Nah, Ibu dengan maksud saya bahwa orang berubah itu perlu proses gitu. Iya. Tapi ada formulasi yang berbeda-beda. Ibu tadi tahu, mau, dan mampu. Ada konsep tadi. Kalau ada mungkin konsep AIDA itu Bu, AIDA psikologi state. Tahapan kejiwaan kita berubah itu perlu proses gitu. AIDA pernah saya terangkan Bu. Attention, interest, desire. Iya. Attention, awareness, trial, adoption Pak. Iya. Action itu. Jadi kalau bahasa Padang aduh, jadi Pak Rinaldi di orang Minang ini luar biasa manajemen. Tetapi kita tidak buku kan. Kenal maka tak cinta, cinta maka tak sayang, sayang maka tak kawin, kawin tak maka apa macam-macam lah. Jadi sama dengan tadi Bu, kenal maka tak cinta, tadi tidak tahu maka kita tak cinta, cinta maka tak sayang, sayang maka tak akrab atau apa. Itu berarti menggambarkan filosofinya tahapan. Berubah perlu tahapan Bu. Jadi Bapak Ibu membuat seorang baik kita pemimpin rumah tangga atau di Bapak, saya mengamati itu. Jadi kita jangan stres. Ini kita ada lewat kemenakan saya tadi banyak. Ada yang perangainya macam-macam kenakan Pak Rinaldi. Ada elo, ada yang nakal. Awak sabar. Jangan bukan ukuran kita ini sedikit curhat saya. Jangan disamakan kemenakanku karena orang tuanya bagus, terdidik, paknya guru bagus. Ini kok paknya sopir, kadang anak yatim, kadang itu tuh beda. Kita samakan tuh nak stres lawannya. Bahwa manusia ini berbeda. Tapi
ada improvement tadi. Saya katakan itu menjadi terbaik kita tidak bisa, tetapi menjadi lebih baik itu yang terbaik. Nah, itu ke anak ustadz tuh sembahyang mengaji habis Quran, ke anak preman menakan awak juga. Sembahyang sekali 2 kali salah hebat anak, dan dia dituntutnya langsung salat duha, salat tahajudnya. Sembahyang saya lama dia sejadah, kadangnya jual sejadah. Nah, ada aja penakan kita. Nah, tentu bertahap ya. Nak pergi keluar saja kapal surundo, baju di, lebat lah di rumah saja lah, lebat, walaupun nggak sholat gitu. Jadi bertahap mungkinnya menuju ke lebih baik. Jadi itu Pak, kenapa? Nah mungkin orang berperangai seperti ini, saya gini Pak, terus terang Pak, ini saya mengkritisi, kan dulu ada Mario Teguh ya, ada Ginanjar dan semuanya itu adalah sadar sesaat itu. Kita bisa buktikan. Iya Pak. Kalau benar-benar itu training mengubah orang, kita nggak perlu mendidik anak lah. Pedian si anak kok sibuk, enjoy ya, cari karir. Atau anak lah rusak kan, tidak ada pengawalan, tidak ada pendidikan kita. Dan tahu kita masuk training itu kan, masuk training kenapa? Lah berubah sana elok sana enggak ada. Saya pernah cerita job itu ada di pesantren Ramadan ya Bu ya. Sadar sesaat itu Bu. Anak kita dihipnotis, dimatikan lampu pada hari terakhir kan. Ada ustadz pandai itu nangis-nangis kan. Oh, ini dosa. Muhasabah, Pak, muhasabah. Tuh. Nah, kita udah standby di luar tuh, Bu. Di luar masjid itu. Kita temui orang tua Anda, Bapak Anda pagi aja anak Anda rasa disuruh go. Papa, dia nak buat ini macam-macam dia hebat. Ini mantu aku anak tari luar biasa. Surga itu. Tahu besok hari raya malam takbiran atau 2 hari itu baik begini. Dibalikin baju cik, aneh ciknya Pak, hari 3 hari Pak Rayo. Badi itu. Komplainnya dia lagi. Kok baru ubah saya 2 hari ke. Tadi di Mas Haji, patang 2 hari lewat, kata apapun ikhlas nak mau masuk neraka, nak mau ikhlas, nak bersimpu di kaki awak. Ya kan? Kenapa 2 hari berbeda? Karena itu hanya hipnotis saja. Saya bukan anti ke itu, boleh itu. Itu Ginanjar, Mario Teguh kan kita sering tuh angguk-angguk buat tetap kuat. Sudah Mario Teguh kau selesai, ahli kau berubah Pak. Kan enggak Pak. Mario Teguh lah Golden Ways, yang pakai tunjuk. Di waktu itu ya kita angguk-angguk benar, tapi setelah itu di intinya bahwa pendidikan itu proses Pak, perilaku itu proses, perubahan itu proses. Itu jadi intinya. Jadi Bu, Bapak enggak kaget melihat orang bawa mada, nakak, mada ke tangka, dia gini set enggak ya perlu proses. Digiring kemana-mana dia dulu, enggak bisa jalan lain. Ya Pak Tommy ya. Jadi membuka wawasan bahwa kita ada anggota anak buah kita, sabar kita bahwa dia berubah itu perlu proses. Jadi membuat kita lebih arif ya. Saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau ngomong Pak Rinaldi terakhir. Gak apa-apa kita ya, bisa minta maaf Ibu, kita agak lebih sedikit karena kuliah terakhir ini. Pak Dian atau Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ya. Pak Yuliasi, barangkali ini bisa ditambahkan oleh Pak Tommy. Saya baru saja membaca pemberitaan berkaitan dengan buku yang diterbitkan oleh ESKI, yakni yang berjudul Akhlak Negara itu Pak, yang sinergi antara Pak Erick Thohir dengan Pak Ginanjar Pak. Jadi di sana betul-betul menjadi hal terpenting bahwa akhlakul karimah itu ketika ditanamkan di organisasi akan menjadikan power yang luar biasa Pak. Bukan kita menyatakan menjaga image Pak, tapi lebih daripada image tadi, ternyata Pak Erick Thohir ini mencoba meramu kekuatan profesionalnya di beberapa bidang yang sudah dipegang dengan kekuatan agama, dengan kekuatan akhlak tadi Pak. Jadi apabila ini dijadikan semacam komunikasi, informasi, edukasi ke stakeholder yang ada di khususnya
lembaga terkait, tentu tidak lepas dari lembaga pendidikan. Kita yakin seperti yang Bapak bilang tadi bahwa beberapa tahun yang lalu itu kita melihat para kaum hawa itu tidak berhijab, tidak berjilbab. Tapi kemudian justru perkembangan zaman membuat kaum hawa, ibu-ibu itu berjilbab. Nah, ini juga seirama dengan perkembangan organisasi, inovasi yang dilakukan, tidak bisa dilepaskan akhlak tadi, yang di situ ada amanahnya, yang di situ ada kerjasamanya, yang di situ ada harmonisasinya, dan di situ ada kolaborasinya, Pak. Barangkali itu sedikit tambahan, dan mungkin Pak Tommy dan teman-teman yang lain di session terakhir ini bisa menambahkan, karena ini adalah bagian dari ilmu yang tidak bisa kita pisahkan dari saling menambahkan, saling bersinergi. Terima kasih Pak. Oke, Pak Rinaldi. Jadi intinya Ginanjar, apapun ya Ginanjar, ada Pak Erick Thohir, ada Rinaldi, Kasasi, dan semuanya. Saya terima itu bagus, Pak. Tapi proses watak, perilaku itu adalah proses panjang, Pak. Nggak bisa hanya sesaat, sebulan, training seminggu. Tidak bisa itu. Itu sebabnya ada usia emas tuh Pak ya. Ada preschool, nama TK, playground. Orang-orang yang berkualitas itu usia emas itu penting kali itu Pak. Saya bisa diskusi panjang dengan Pak Edi. 0 sampai 18 itu yang nama neuroscience juga membuktikan. Tidak bisa orang sana. Jadi maksud saya kalau Pak Rinaldi mengatakan itu betul tadi. Betul tadi Bapak bahwa Ginanjar itu bagus. Ada dampak. Orang ini udah bagus harusnya karakter pemenuhan karakter itu kalau jangan hanya di kuliah, mungkin dari kecil itu. Ada enggak paket-paket orang anak-anak TK bagaimana SMP, SD. Kalau udah kuliah itu lah barang jadi, Pak. Barang jadi. Saya banyak perilaku itu proses yang panjang. Itu sebab di Nabi kita, enggak sholat kita dipukul, Pak, yang umur 10 tahun. Karena Allah tahu, Nabi tahu ya. Pendidikan kecil itu sangat. Saya beri aja contoh ke Pak Rinaldi. Bacaan Pak Tommy Rinaldi, bacaan ayat sekarang ada pertambahan atau dominan apa yang kita dapat waktu kita 0 sampai 18 tahun. Jujur ya Pak Tommy? Ya Pak. Yang Bapak waktu baca sekarang. Yang waktu yang di MDA dulu Pak, banyak Pak. Penambahannya ada sekarang sedikit kan? Ada, tapi sedikit Pak. Andalan pasti 3 kul, Inak Taina kan? Yang kita dapat waktu kita 0 sampai 18. Ini bukti ya Pak ya. Silakan Pak Tommy. Ya. Benar Pak. Yang sampai yang disampaikan Bang Radli Pak, akhlak. Juga saya menangkap yang tipikal pemimpin leadership yang Pak terang bagi kami, sebuah ilmu bagi kami Pak, khususnya bagi saya pribadi Pak. Banyak yang saya dapat dari yang Pak sampaikan. Walaupun selama ini saya sudah berbuat, tapi saya nggak tahu ternyata itu apa yang saya buat itu, yang saya lakukan adalah ternyata apa yang Bapak sampaikan pada saya pada hari ini Pak. Intinya apa? Satu hal yang saya di hati saya Pak, juga selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya, anggota-anggota saya, staf saya di kantor Pak. Benar kata Bapak, tidak bisa kita merubah dalam satu yang sesaat, tidak berubah, bisa kita merubah cuma dalam Ramadan, pesantren Ramadan, namanya aja pesantren kilat Pak. Inti makanya saya selalu menyampaikan teman-teman adalah ikhlas Pak. Ikhlas harus ada di hati kita Pak. Apapun, apalagi zaman sekarang Pak, pemimpin sekarang Pak, bukan kita cakap Pak. Cakap tidak akan menyamin. Kita adil tidak akan menyamin. Kita bisa berbuat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita bukan, tidak akan menyamin Pak. Makanya sekarang apalagi godaan amat besar, pimpin memilih kita pasti seperti yang kita semuanya ada yang bahasa-bahasa ini Pak, ada IP-nya, pimpin ikhlasnya, kan gitu Pak. Namun jika kita mempunyai ikhlas, semuanya is nonsense. Semuanya jabatan tidak akan ada artinya. Insya Allah, Allah itu akan tetap akan menunjukkan yang benar adalah yang benar itu Pak. Makanya di moto saya Pak sama teman-teman pada totalitas, loyalitas dan ikhlas. Ikhlas pasti Pak, pasti ada apanya. Bijak bertindak, ikhlas berbuat. Tetap saya paparkan sama teman-teman Pak.
intinya sekarang apa yang insya Allah ke depannya tetap saya amanah, apalagi sudah mendapatkan ilmu dari MM dari Bapak, itu amat bermanfaat bagi saya dan akan bisa akan mengembangkan pada teman-teman, pada anggota saya Pak. Sebab selama ini ilmu saya cuma ilmu buat pribadi Pak. Paling ya cuma staff saya cuma ada 7 saja yang dapat dibagi di kantor saya Pak. Terima kasih banyak Pak atas apa yang Bapak berikan semua. Semoga bagi saya bermanfaat dan bagi Bapak dicetak sebagai amal soleh Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi gini, karena saya beruntung lebih dari Bapak itu, beruntung aja lebih dulu ya. Saya mengecap pendidikan doktor, kemudian mengajar pengalaman. Tapi tetap saya mau belajar juga, karena praktisi itu nggak ada di buku Pak. Seperti Pak Tommy katakan strong ikhlas tadi. Di buku ikhlas itu kejujuran lah. Ikhlas jarang dibahas di manajemen. Ya. Apalagi manajemen saya adalah profit organization oriented. Saya mengajar manajemen bisnis ini. Di bisnis nggak ada ikhlas Pak. Nah,